Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Alhamdulillah pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di hari Kamis. Itu berarti kita akan berbagi inspirasi lagi ya di program Manjada Wajara untuk edisi 14 Juli 2022 atau 15 Zulhijjah 1443 Hijriah. Kabar sehat, kabar baik mudah-mudahan menyertai kita semuanya. Di samping kita memenuhi nutrisi untuk perut dan lambung kita, gitu ya pendengar. Kita juga harus memenuhi nutrisi untuk pikiran kita, otak kita, dan juga hati kita, begitu ya, agar kita senantiasa sehat lahir dan batin, pendengar. Dan pada kesempatan pagi hari ini di program Manjada Wajada kita akan hadirkan sosok inspiratif yang masih sangat muda, suami istri baru ini, Mas Yusuf dan juga Mbak Umu. Dan tema besar kita adalah inspirasi keluarga, suami istri penghafal Al-Quran. Mas Yusuf sudah ada di tengah-tengah kita. Berikut Mbak Umu, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya teman-teman? Alhamdulillah sehat Mas Firman. Saya panggil teman-teman juga nggak apa-apa ya. Mas Yusuf dan sekarang Mbak Yusuf sekarang ya. Iya dong. Oh iya. Namanya Yusuf sekarang. Bisa Bu Bisa Yusuf ya? mungkin. Bu Yusuf ya. Jadi kapan sih nikahnya teman-teman? 30 Juni. Baru banget. Oke. Baru 2 pekan. Alhamdulillah. Baik, dan akhirnya dipertemukan dalam ini ya, dalam mudah-mudahan keluarga inspiratif untuk kita semuanya. Amin. Amin ya. Amin. Karena keluarga inspiratif itu memang beragam. Artinya ada yang memang dua-duanya mungkin ilmuwan, ada yang dua-duanya sesama aktivis sosial, ada juga pasangan yang passionnya di bidang ngajar mungkin. Nah ini teman-teman, di samping kegiatan kalian masing-masing, kalian punya passion di bidang menghafal Al-Quran. Itu banyak diirikan orang loh. Termasuk saya dan juga teman-teman semuanya, dan seluruh pendengar dan pemirsa kita juga. Sebelum lebih jauh kita ngobrol, Mas Yusuf, akhir-akhir ini apa nih kegiatannya, Mas? Untuk akhir-akhir ini kebetulan saya diamanai untuk mengajar di Midkum. Iya. Midkum Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Tahfidzul Quran Al-Maksum Surakarta. Terus setelah itu saya juga dapat amanah untuk mengajar di Jebres 1, cabang Jebres 1. Kebetulan Tahsin. Oh, baik. Alhamdulillah. Kalau di sekolahnya tadi itu ngajar ada kelasnya atau gimana? Kelas? Kebetulan ngajar bagian tahfidz juga. Oh, khusus tahfidz. Kayak ada halakoh seperti itu. Terus juga mengajar pendidikan agama Islam di kelas. Oh, begitu. Oh, baik. Kapan-kapan Pak Kepala harus mampir ke sini. Atau teman-teman di sana biar berbagi inspirasi juga ya. Besok insya Allah saya sampaikan. Insya Allah. Baik, kemudian Mbak Umu gimana akhir-akhir ini, apa kegiatannya? Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar juga. Karena masih kuliah. Oh, di mana, Mbak? Di STIM. Di STIM. Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min. Al-Mu'min ya. Semester berapa sekarang? Semester 8, masih proposal. Masih proposal ya. Baik. Mohon doanya. Siap, insya Allah mudah-mudahan didoakan seluruh pemirsa dan pendengar juga ini. Kemudian ngajarnya di SMMTA, nyimak bagian tahfidz. Nah, kemudian untuk yang sambil di rumah itu sambil ngajar umahat ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga. Kalau di SMA berarti ada kelas khusus atau bagaimana sih Mbak itu, Mbak? Program tahfidz intensif, Mas. Itu berarti kelas-kelas tertentu saja atau dibagi menjadi berapa kelas gitu? Jadi di sekolah itu memfasilitasi anak-anak yang mempunyai semangat untuk menghafal, passion hafalan tadi ya. Di situ dikasih kesempatan untuk mendaftar. Nah, kemudian dari pendaftaran tersebut nanti kita bagi menjadi beberapa halakoh, nanti disimak bersama-sama dengan Mbak Mumina. Baik, berarti itu salah satu program unggulan di SMA juga ya untuk akhir-akhir ini ya. Tapi itu menarik loh Mbak Umu dan Mas Yusuf, karena sekarang saya alumni di SMP negeri ya. Di salah satu sekolah Karanganyar. Ternyata mereka pun juga mewadahi untuk siswa-siswa yang punya passion di bidang hafalan. Ada kelas hafalan loh di sekolah-sekolah negeri sekarang. Begitu. Jadi kemarin ketika saya buka di laman sekolah saya, karena saya alumni sana, kepala sekolah menyampaikan
untuk adik-adik siswa yang punya semangat di bidang hafalan Quran, kita fasilitasi katanya seperti itu. Ya, artinya ini kan berkembang ya kemana-mana ya Iya. sekarang ya, baik sekolah Islam ataupun sekolah basicnya negeri begitu. Tanggapan Mas Yusuf gimana dengan semangat para penghafal Al-Quran mulai dari anak-anak itu? Ya kalau tanggapan saya ya Masya Allah ya. Maksudnya namanya agama bisa menjadi syiar Islam gitu kan. Betul. Hatta sampai di sekolah negeri yang mungkin dulu saya juga sempat di negeri. Saya SD, SMP. Umum begitu ya Ya pelajarannya umum, umum. Belum ada yang namanya hafalan Al-Quran seperti itu. Kalau sekarang Masya Allah ya mudah-mudahan bisa sampai ke aspek masyarakat juga seperti itu. Betul. Baik, tanggapan Mbak Umu gimana? Sekarang para penghafal Al-Quran mulai tumbuh ini, gimana? Jadi kurang lebih sama dengan yang disampaikan Mas Yusuf. Kalau dulu itu saya itu kalau misalnya mau menghafal Quran, kayaknya susah sekali untuk mencari tempat lingkungannya lingkungannya. Ya. Kalau sekarang bahkan TK pun ada program tahfidz, terus SD ada program tahfidz, itu sangat-sangat memudahkan. Terutama nanti harapannya nanti generasi-generasi kedepannya mereka terbiasa menghafal. Nah, nanti kalau misalnya mereka mau ahli di bidang kedokteran atau bidang yang apapun, lain, nah mereka sudah mempunyai bekal dan menghafal Quran seperti itu. Baik, menarik ya. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu cita-cita besar kita sebagai negara Muslim terbesar ya di dunia. Nggak tahu habis ini Pakistan atau yang lain lebih besar jumlahnya, tapi kita punya spirit itu dulu gitu ya. Baik, kemudian Mas Yusuf dan Mbak Umu, kita fokus di tema besar kita pagi hari ini. Jadi menjadi keluarga inspiratif, dua-duanya penghafal Al-Quran begitu ya. Kita mungkin sedikit flashback dulu ke belakang, Mas Yusuf dan Mbak Umu, yang dulu masih sendiri-sendiri, sekarang udah berdua kemana-mana. Dulu apa sih motivasi Mas Mbak berdua menjadi penghafal Al-Quran? Gimana motivasinya dulu? Mbak Umu dulu deh, gimana Mbak? Motivasi ya sebenarnya kalau menghafal Al-Quran itu sebenarnya banyak sekali keutamaannya kita tahu banyak sekali keutamaannya, diantaranya ada yang memakaikan mahkota untuk orang tuanya dan sebagainya. Tapi kalau saya sendiri pribadi, kenapa kok saya pengen menghafal Al-Quran, motivasi terbesar saya waktu itu, kalau misalnya kita ingin paham syariat agama Islam lebih baik, detail, nah itu jelas sekali butuh menghafal Al-Quran. Itu saya rasakan ketika saya masih kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA di antara dua itu. Itu pas ikut kajian Ahad pagi di waktu itu yang mengisi Ustadz Sukino rahimahullah. Nah, beliau kalau misalnya ada pertanyaan atau ada permasalahan terkait syariat agama Islam, pasti beliau selalu coba dibuka surah sekian, sekian, ayat sekian. Nah, nanti kita bisa melihat di situ solusinya gitu. Nah, dari situ saya berpikir, wah kalau misalnya saya ingin paham syariat agama Islam dengan baik, ya saya butuh menghafal Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu bukan tujuan, jadi di situ butuh bekal awal ketika saya ingin lebih paham. Itu yang pertama. Kemudian motivasi sebagaimana kemudian selanjutnya sebagaimana yang guru-guru kami sampaikan, bahwasanya dulu itu para sahabat menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran itu tidak menggunakan mushaf. Jadi kemanapun itu mereka membaca Al-Quran dengan hafalan. Karena dulu kan memang belum ada mushaf Mas Firman. Jadi dengan menghafal Quran, insya Allah akan memudahkan kita ketika misalnya kita ingin membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Karena kalau misalnya kita berkendara, kita pengen baca Quran kan nggak mungkin pakai mushaf seperti itu. Nah nanti kita bisa membaca dengan hafalan yang mungkin yang mudah-mudah bagi kita seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi motivasi yang kedua tuh diri kita seperti folder di mana di dalamnya file-filenya tuh ayat-ayat Al-Quran yang kapanpun harapannya bisa tilawah gitu ya. Wah, ini dua motivasi menarik pendengar yang disampaikan Mbak Umu, yakni motivasinya adalah kalau kita Islam dan kita pengen belajar dan paham betul syariat Islam, ya mau nggak mau alatnya ya hafal Quran gitu ya Mbak ya, dan memahami betul yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua termotivasi dari para sahabat, di mana mereka tidak memegang mushaf kemana-mana, tetapi sudah ada di dalam diri mereka begitu ya. Kalau Mas Yusuf gimana? Apa motivasinya dulu menghafal Al-Quran? Baik Mas Firman, kalau motivasi saya sendiri untuk menghafal Al-Quran itu dulu memulai menghafal Al-Quran saya itu terinspirasi dengan bahwasanya seorang penghafal Al-Quran itu akan memberikan
mahkota dan jubah kehormatan kepada kedua orang tuanya. Di situ saya sangat masya Allah nggih Mas, dengan hadis ini saya merasa selama ini saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua gitu di dunia ini gitu. Ya mudah-mudahan dengan Allah meridhoi hafalan saya, mudah-mudahan kelak bisa membahagiakan orang tua seperti itu. Amin. Baik. Jadi itu yang menjadi pendorong utama ya. Karena memang kita tuh sering banget terdorong motivasi kita karena beberapa hal, salah satu diantaranya karena kedua orang tua kita yang sudah berjasa luar biasa kepada kita begitu ya. Apa yang bisa kita berikan? Nah, salah satunya mungkin itu tadi gitu ya Mas ya. Tapi ada satu lagi Mas. Ya, apa nih? Karena kebetulan ini kesibukan saya juga mengajar gitu kan. Ya motivasi saya itu wujud syukur saya kepada Allah gitu. Karena Allah telah memberikan saya waktu luang seperti itu di sela-sela kesibukan saya mengajar, yaitu saya sempatkan untuk tilawah, saya sempatkan untuk menghafal. Ya mudah-mudahan ini salah satu wujud syukur saya gitu. Baik, alhamdulillah. Nah, poin yang kedua ini sepertinya harus di-highlight lebih tinggi Mas, harus disampaikan lebih tinggi. Kenapa? Karena sebenarnya kita punya waktu yang sama ya, 24 jam setiap orang. Dan masing-masing saya yakin punya kesibukan, tetapi di masing-masing kita pasti punya waktu-waktu luang itu tadi. Tinggal kita mau memanfaatkan buat apa ya. Benar, kalau Mas Yusuf ternyata memilih untuk menghafal. Begitu ya. Wah, ini tertampar, banyak yang tertampar. Bukan, termotivasi insya Allah ya. Banyak yang termotivasi insya Allah. Karena kadang-kadang kita juga sebagai salah satu kultur di tempat kita itu kan kita sangat dekat dengan musik, sangat dekat dengan culture, sangat dekat dengan seni. Dan ternyata menghafal Al-Quran itu kalau saya mikir-mikir sampai sekarang itu bagian dari seni juga loh. Seni ngafalin Quran, seni untuk membaca. Betul Mbak. Jadi it's part our culture sebenarnya. Itu bagian dari kultur kita, baca Quran, ngafalin Quran gitu ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi juga nih Mas Yusuf untuk seluruh pemirsa dan pendengar. Wujud syukur ya, memanfaatkan waktu-waktu luang. Kemudian sebelum nikah kalian berdua, Mas Mbak berdua, pernah punya impian nggak? Saya udah ngafalin Al-Quran sekarang, suatu saat pengennya ya dapat pasangan suami dan istri yang penghafal Quran juga. Ada nggak? Sempat terbersit gitu nggak dulu? Mbak Umu gimana? Sempat Mas. Jadi dulu sempat punya target yang idealis ya. Harus dong. Iya, harus selesai 30 juz, harus lulusan dari universitas tertentu kan. Seperti itu. Atau pondok tertentu gitu ya. Jadi kayak lebih ke yang harus wow gitu. Nah, cuma kok ibu itu sering negur gitu. Dok, kalau ibu rasa nggak harus seperti itu nggak apa-apa ada, cuma jangan jadikan itu kayak patokan utama. Yang penting bagi ibu itu adalah sholih, kemudian orangnya akhlaknya baik ngoten. Jadi terus ya waktu itu saya pas dibilangin ibu seperti itu, enggak pokoknya harus seperti itu gitu. Nah tapi kok seiring berjalannya waktu semakin mikir semakin mikir, oh bener yang dikatakan ibu, yang penting pertama itu sholih, kemudian akhlaknya baik, dan kalau saya yang penting orangnya takut sama Allah. Takut sama Allah. Kemudian perkara hafalan Quran itu ya kalau bisa ada, setidaknya punya semangat untuk kesana. Kemudian semangat belajar itu pasti, belajar, mengamalkan, mengajarkan itu. Nah itu dia. Tidak hanya sekadar menghafal, mengamalkan, tetapi ternyata Allah mengirimkan Mas Yusuf juga. Alhamdulillah ya. Karunia dari Allah. Baik, alhamdulillah. Dan Mas Yusuf gimana? Dulu punya cita-cita juga, punya istri yang semangat ngafalin Quran? Iya. Tapi beberapa prosesnya, maksudnya pas saya sudah masuk pondok itu ya ngerasa saya nanti pengen punya kriteria pasangan seperti ini. Baik. Ya kalau dari hadis kan kita suruh memilih agamanya seperti itu ya. Yang pertama. Kalau saya sendiri sih melihat dohirnya gitu. Melihat dohirnya. Oh, ini yang dikatakan solihah itu dalam tanda kutip nggih. Kalau saya itu yang selesai hafalan, yang yang memiliki hafalan, terus tekad kuat, terus mungkin juga, terus minimal juga berada di pondok seperti itu. Dulu. Terus setelah proses-proses kok gagal gitu kan. Proses gagal lah. Saya langsung mengerucutkan kriteria saya satu mawon kan, yang taat pada suami seperti itu. Udah dapat sekarang. Sekarang malah komplit. Yang sebelum-sebelumnya dikompletin semua sama Allah begitu ya. Baik, alhamdulillah. Selamat ya kalian berdua, mudah-mudahan sekali lagi menjadi keluarga inspiratif yang dekat dengan Al-Qur'an,
ini bukan dalam rangka apa-apa ya pendengar. Kita harus mensiarkan hal-hal seperti ini. Jangan sampai disembunyikan kalau menurut saya. Banyak yang dong tawaduk dong ini. Enggak, kalau menurut saya sebagai produser di acara ini menggarisbawahi kalau hal-hal seperti itu harus kita tularkan sih Mas, Mbak, kepada siapapun yang ada di sekitar kita begitu. Pernah ngobrol sama tetangga, keluarga dan lain sebagainya untuk mempengaruhi ngafalin Quran juga. Dan Mbak Umu gimana? Kalau saya lebih ke ini sih Mas. Ya menghafal Quran itu kita akan merasakan manfaatnya dengan seperti itu, dan lebih ke apa namanya? Bagaimana kita berperilaku dengan Al-Quran. Nanti otomatis orang-orang yang melihat itu bagaimana mereka termotivasi untuk bisa seperti itu katanya. Jadi tantangan tersendiri sebenarnya bagaimana. Betul. Jadi menghafal Al-Quran itu something banget, sesuatu banget sebenarnya. Tetapi Mbak Umu memandangnya malah itu bagian dari proses awal ya. Yang penting adalah nanti pengaplikasiannya dan orang-orang monggo ngikutin aja gitu ya kesannya ya. Gitu ya. Baik. Kalau Mas Yusuf gimana? Sudah mulai mempengaruhi teman-temannya atau saudara-saudaranya yang lain buat ngafalin Quran juga? Sebenarnya itu pernyataan apa ya? Merasa saya tertampar juga gitu, karena saya belum selesai juga gitu. Saya kalau saya di rumah membiasakan itu tilawah dengan keras gitu, biar adik-adik, biar ibu, bapak mungkin apa ya seenggaknya pertama merasa terpengaruh gitu loh, merasa terpengaruh. Ya mudah-mudahan dengan izin Allah kan, dengan wasilah saya membaca dengan keras gitu. Ya alhamdulillah bisa sedikit-sedikit diikutin kadang seperti itu. Membaca Quran dengan atau ngafalin dengan keras itu menjadi salah satu apa ya Mas ya? Menjadi salah satu metode atau yang sangat klik dengan panjenengan seperti itu atau gimana? Kebetulan itu apa ya salah satu juga sih metode, ya? Salah satu metode saya menghafalnya dengan keras gitu. Oh begitu. Kan biar jelas juga. Betul. Siap. Yang kita hafalkan. Ya ini saya tanyakan karena ada loh sebagian dari kita yang ketika ngafalin Quran pokoknya harus silent, beneran harus diem, harus yang sangat hening begitu. Tetapi ada juga yang harus menyuarakan gitu, harus keras lah misalnya seperti itu. Itu kan juga bagian dari karakter psikologis kita juga kan ya. Jadi ada orang yang ketika apa-apa ya harus keras, harus ngomong gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang memilih untuk silent, lebih ke hening dan seterusnya begitu. Nah ini menuju ke selanjutnya. Jadi apa namanya, kalau Mbak Umu, trik dan tipsnya seperti apa kepada para pendengar, kepada para pemirsa, agar mereka yang saat ini punya kesempatan untuk mulai ngafalin lebih termotivasi. Tips trik agar cepat ngafalin Qur'annya ala Mbak Umu seperti apa? Agar cepat menghafal. Sebenarnya cepat menghafal itu rezeki ya Mas. Oh gitu ya. Iya. Ini sudah. Karena ada yang cepat, ada yang satu halaman itu 30 menit bisa, ada yang satu halaman itu 1 jam. Jadi lancar cepat menghafalkan rezeki. Adapun kalau berusaha itu kewajiban bagi kita. Yang penting kita fokus aja berusaha. Nah, kalau misalnya cepat, alhamdulillah. Kalaupun misalnya kita mengalami kesulitan di situ, bersabar, karena kita harus ingat satu huruf yang kita baca berapa kebaikan, dan itu kita ingat di situ. Jadi ikhtiar untuk menjemput rezekinya adalah mengingat kebaikannya, begitu ya, mengingat kebaikan situ. Nah, pernah nggak ngalamin titik sulit sekali nih ngafalin Quran, dan metode apa yang Mbak Umu akhirnya ambil agar motivasinya itu muncul lagi begitu? Kalau metode yang saya gunakan pribadi, saya ini dengan bahasa Arab Mas Firman. Jadi selain menghafal Quran, kita juga punya kewajiban untuk belajar bahasa Arab. Dari pemahaman bahasa Arab tersebut, nanti ketika kita mau menghafal, kita perhatikan perkataannya itu apa sih makna yang mau kita hafal itu per ayatnya. Nah, nanti kita rangkai kata-kata itu yang berbahasa Arab. Nanti bagi saya itu sangat memudahkan, sangat membantu. Nah, kemudian kita ulang-ulang, kita baca satu halaman berapa kali, terlebih dulu 3 kali katakanlah. Kemudian kita lihat di artinya, kita sesuaikan maknanya. Kemudian satu ayat itu kita baca ulang-ulang, ya tergantung masing-masing ya, ada yang 5 kali, 10 kali seperti itu sampai kita betul-betul menghafalnya. Kemudian nanti kita lanjutkan ke ayat selanjutnya atau baris selanjutnya. Nah, setelah baris selanjutnya sudah terhafal, yang pertama kita ulang lagi. Jadi jangan langsung satu ayat itu selesai,
terus lanjut ke ayat berikutnya, lanjut terus, yang sebelum-sebelumnya ndak dibaca. Karena itu malah sulit nanti kalau misalnya seperti itu, kayak apa nggih? Tadi perasaan udah hafal kok nggak hafal gitu. Betul, jadi diulang-ulang terus dari awal sampai ke bawah, dari awal terus sampai ke bawah ngoten. Nah, itu untuk cara menghafal saya. Adapun kalau misalnya mengatasi futur, kalau saya pribadi lebih ke pertama tujuan, kuatkan dulu tujuan kita menghafal itu apa. Jadi menghafal itu kalau saya pribadi karena bukan tujuan, bukan tujuan, jadi dasar bahwasanya ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, saya butuh ini. Nah, itu salah satu tujuan saya. Kemudian ketika kita mengetahui tujuan tersebut, ketika futur otomatis kita ingat tujuan kita apa tuh menghafal Quran. Jadi buat celing gitu. Oh iya gitu kan. Kemudian butuh teman atau partner, ya ibaratnya apa nggih, saling berfastabikul khairat, bukan pesaing, bukan rival, tapi saling bisa menyemangati. Nah, pernah kan suatu waktu saya tuh merasa futur, kayaknya berat, udahlah, kayaknya nggak selesai, belum selesai buat sampai 30 juz, kayaknya susah. Kemudian kok suatu waktu saya mendengar teman saya tuh baca Quran, tiba di juz 22, saya merasa loh, dia kok udah sampai juz 22, saya baru juz sekian. Wah, saya harus bisa lebih ini. Jadi dia aja bisa, kenapa saya malas-malas seperti itu. Jadi teman atau partner, lingkungan itu sangat mempengaruhi juga, Mas Firman. Karena ketika kita futur, ada orang yang semangat, dan itu membuat kita ikut semangat gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk itulah teman-teman, Mas Mbak berdua kami undang di Manjada Wajada, begitu ya. Barang siapa yang kemudian memiliki semangat yang tinggi, yang sungguh-sungguh, insya Allah nanti Allah juga ngasih kesempatan ya. Nah, Allah ngasih juga peluang untuk itu, begitu. Kalau Mas Yusuf sendiri gimana? Pernah mengalami titik jenuh untuk menghafal, dan solusi untuk keluar dari kejenuhan itu seperti apa? Kalau dari saya pribadi, pasti semua nggak ngalamin kaitannya dengan kita sering beribadah, pasti ada suatu waktu itu titik jenuh melakukan ibadah tersebut gitu, hatta sampai menghafal Al-Quran. Termasuk saya pribadi gitu. Saat mungkin susah untuk menghafal, sampai mungkin setoran sama ustadznya, ditegur-tegur terus gitu kan, salah di sini terus gitu. Dan itu pasti kan, dan setan kan nggak mungkin suka seorang hamba yang rajin beribadah kan gitu. Nah, pasti godaan setan ada di situ gitu. Maka di situ lebih diniatkan lagi. Mungkin karena belum bisa hafal itu karena mungkin ayatnya ini kangen sama kita gitu. Kemungkinan kayak gitu. Kalau kita tadi nggak penjelasan dari Umu tadi, misalkan kita mentadaburinya, oh ternyata di sini ada ayat yang spesial gitu kan. Pas kita lagi nangis-nangisnya mungkin nggak bisa hafal gitu, ternyata ada ayat yang Masya Allah yang menghibur mungkin seperti itu. Ya mungkin di situ terus mungkin lebih apa ya istilahnya, Allah mau uji gitu kan. Kan setiap hamba kan beda-beda ujiannya gitu. Ya mungkin di juz 5 misalkan Allah diuji di situ, jenengan berhenti menghafal atau lanjut semangat untuk menyelesaikan seperti itu. Siap. Jadi itu sih sekedar solusinya seperti itu. Baik, jadi selalu menumbuhkan semangat lagi begitu ya. Di pembaharuan semangat itu harus tetap ada begitu ya kesannya ya Mas Yusuf ya. Kalau metode yang Mas Yusuf gunakan apa? Kalau tadi Mbak Umu cenderung ke mencari partner, kemudian mengingat tujuan itu apa, lalu dihafal bagian ini, kemudian bagian selanjutnya, tapi ngulang lagi bagian sebelumnya. Kalau metode Mas Yusuf gimana kalau ngafalinnya? Sebenarnya hampir sama sih, menghafal itu ya kita hafal, yang kita jaga juga gitu. Bukan yang hafal terus hilang gitu kan, kayak kenangan mungkin seperti itu. Jadi memang salah satu metode saya kalau saya di rumah kebetulan kan adik-adik ada juga. Kadang saya ngafal tak setorkan ke adik gitu. Baik. Ya tadi mungkin sebagai wasilah juga biar mereka semangat untuk menghafal gitu. Mempengaruhi. Ya mudah-mudahan lah. Gitu ya. Nah sekarang salah satu metode ketiga begitu ya adalah kalian saling murojaah dong sekarang. bisa saling saling support satu dengan yang lain. Sudah belum? Saling setor hafalan. Mas Yusuf sudah, alhamdulillah. Baik. Jadi mudah-mudahan habis ini kelar semuanya ya Mas ya. Amin. Kalau Mbak Umu, titik di mana selesai 30 juz itu kapan Mbak? Masih ingat?
Tahun 2018 bulan November ketika itu. Pasti ingat, saya yakin. November 2018 ya. Baik. Tentu kita juga pengen dapat testimoni dari Mbak Umu ya, Mas Yusuf ya, dan pendengar berikut pemirsa semuanya. Titik di mana sudah hafal 30 juz tuh rasanya gimana sih? Gimana? Waktu itu gimana? Bersyukur sama Allah yang jelas karena dulu ndak nyangka Mas Firman. Sebelumnya itu kan saya SMP kelas 3 kalau nggak ke 1 tadi di antara dua itu saya punya target sebelum usia 20 tahun saya harus selesai. Gitu. Dan saat itu usia 19. Alhamdulillah. Diwujudkan lagi sama Allah ya. Alhamdulillah. Tapi kemudian saya merasa waktu itu sempat beberapa kali udahlah nggak sempat mau kuliah aja, nggak pengen mondok. Cuma waktu itu kan pondok yang bagi saya bagus itu saya pandangannya satu dan itu sangat, maksudnya orang tua belum bisa lah membiayai, meridhoi insya Allah meridhoi. Tapi untuk biaya kendala di situ. Ya sudah, setelah itu saya merasa ya udahlah kuliah aja, kuliah ya akademis lah di situ. Tapi Allah datangkan wasilah Ustadz kami, Ustadz Asep Maulana. Beliau tuh memberi informasi daurah di Ampel waktu itu Mas Firman. Nah alhamdulillah bisa gabung ke sana. Akhirnya ndak jadi kuliah, ya udah di sana, dan alhamdulillah di sana beasiswa, beasiswa full. Di sana kami belajar pertama 2 bulan, setelah itu lanjut Ma'had Ali 1 tahun. Setelah itu pengabdian. Nah pas selesai Ma'had Ali 1 tahun itu saya belum selesai, belum selesai. Terus saya merasa udahlah kayaknya ndak selesai deh gitu kan, karena melihat ustadzah pengabdian itu kayaknya sibuk, ndak ada kesempatan untuk menghafal setoran seperti itu. Tapi alhamdulillah di saat saya berputus asa kesekian kalinya itu Allah kasih kesempatan, ternyata untuk pengabdian ustadzah-ustadzahnya itu ada kesempatan halakoh untuk menyetorkan hafalannya. Nah di setelah saya merasa wah alhamdulillah dapat kesempatan. Dari situlah saya memanfaatkan sisanya itu untuk disetorkan di situ, dan alhamdulillah Allah kasih jalan di situ. Saya merasa masya Allah, dan saya ingat perkataan sabda Rasulullah, intas nukillah yasduka. Ketika kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan realisasikannya itu untukmu. Jadi kita punya niat yang bagus, niat itu memang betul karena Allah. Ya yakin aja, pasrah sama Allah, tawakal. Ibaratnya saya tadi sempat pengen udahlah cari yang lain saja, udahlah ini nyerah gitulah. Terus Allah datangkan untuk kita seperti itu. Alhamdulillah di situ perasaan saya bersyukur. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Baik, dan itu under 20 ya, artinya di bawah 20 ya. Karena targetnya kan maksimal 20 sebelum 20 ya. Dan alhamdulillah Allah memberikan rezeki itu, dan perjalanannya ternyata cukup panjang ya. Kesana kesini artinya kadang-kadang kita yang tidak tahu paling di satu titik saja atau di satu tempat saja. Ternyata Mbak Umu juga ngalamin untuk pindah tempat ke tempat lain dan lain sebagainya. Itu pun dialami juga begitu ya. Apalagi di tempat satu dengan yang lain pasti kulturnya berbeda ya. Di tempat belajar satu dengan yang lain pasti lingkungannya berbeda, dan alhamdulillah ada kesempatan untuk lancar juga sampai titik November 2018 itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau Mas Yusuf sekarang berarti total berapa Mas? Kalau total berapa ya? Udah 30? Belum Mas. Masih berjuang gitu ya. Siap. Doakan mudah-mudahan bisa amin. Sampai secepatnya, insyaallah ya. Baik. Ini siaran kita menjadi salah satu trigger Mbak Umu. Menjadi salah satu penyemangat insyaallah ya. Untuk seluruh pendengar pemirsa berikut Mas Yusuf dan saya juga. Wah ini saya beneran minder ini di depan Mas Yusuf dan Mbak Umu. Tapi mudah-mudahan ya beginilah, kadang-kadang harus kita tampilkan untuk memberi motivasi ya, memberi semangat bagi siapapun yang udah punya niatan dalam hatinya. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan Mbak Umu tadi, makna jujur. Ya, Mas Yusuf. Sedikit diurai barangkali kepada seluruh pendengar dan pemirsa, kalau kita jujur maka Allah akan merealisasikannya untuk gimana? Jujur juga. Maksudnya ketika kita ingin suatu hal dan itu kebaikan, terlebih kita niatkan itu untuk Allah. Ya Allah, aku ingin, misalnya tadi saya ingin menghafal Quran. Saya pengen hafal Quran biar saya nanti bisa belajar ilmu syariat, ilmu agama Islam dengan baik dan benar, lebih maksimal paham agama dan bisa mengamalkan, bisa mengajarkan. Ya Allah, aku pengen seperti itu gitu. Dan kita niatkan itu karena Allah. Jika kita jujur sama Allah, iya jujur untuk Allah. Nanti Allah akan realisasikannya. Allah akan kasihkan ke kita, meskipun kita awalnya nggak tahu gimana caranya gitu. Tiba-tiba min haitsu la yahtasib seperti itu, datang tanpa disangka-sangka, Allah kasih solusi di situ. Baik. Dan itu make sense banget sih, masuk akal banget. Kalau kita udah punya tujuan yang jelas, kemudian dan kita punya niatan yang bulat,
pasti kalau orang yang tidak mengenal Tuhan biasanya tidak mengenal Tuhan ya, tidak berani menyebutkan Allah, kadang-kadang semesta meridhoi, kadang-kadang gitu ya. Karena kan kadang-kadang di antara kita juga susah untuk menyebutkan identitas sebagai Muslim. Nah kalau kita jelas 100%, kalau kita pengen niatan untuk hafalan Quran, kita niatnya udah penuh, maka insya Allah ya lah yang akan memberikan kemudahan itu, gitu ya Mbak Umu ya, Mas Yusuf ya. Baik, ini pertanyaan masih banyak sekali, waktu kita tinggal 20 menit, Masya Allah tidak terasa. Kalau ngobrol sama teman-teman yang inspiratif pasti bawaannya seperti ini Mas Yusuf dan Mbak Umu, cepet banget waktunya. Sebelum saya sapa yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di SMS ataupun WhatsApp, saya ingin bertanya satu lagi. What's next dream? Apa nih impian dari Mas Yusuf, Mbak Umu? Karena saya yakin ini sudah bagian dari mimpi yang sudah terwujud lah. Hafalan sudah ada, dapat partner yang saat ini sudah saling support. Next apa impian dari kalian? Dari Mas Yusuf apa impiannya? Kalau impian saya terdekat deh. Terdekat ya. Karena ini sudah ada partner nih ya, partner hidup dan partner, mudah-mudahan partner dalam kebaikan juga. Amin. Ya, saya ingin setiap harinya setoran gitu. Gitu ya. Nggak tahu nanti bisa murojaah bareng juga. Mungkin bisa ya saling berbagi ilmu seperti itu. Dan menghafal Al-Quran jelas nih. Saya berusaha sampai akhir hayat saya juga. Amin. Nanti bisa menjadi penghafal Al-Quran karena itu ilmu dasar bagi saya gitu. Betul. Untuk untuk membuka ilmu-ilmu agama lain gitu. Betul. Karena dulu para sahabat atau ulama-ulama dulu kayak Imam Syafi'i itu 10 tahun bisa hafal Al-Quran. Setelahnya baru ke ilmu-ilmu syar'i yang lainnya gitu. Ataupun bahkan ilmu-ilmu yang umum yang lain juga begitu ya Mas? Atau ilmu-ilmu umum juga gitu. Jadi setelah menghafal Al-Quran, disambi nanti pengen belajar bahasa Arab juga. Wah, bahasa Arab ya. Yeah. Next dreamnya itu ya. Iya, bahasa Arab. Lebih memperdalam lagi ke bahasa Arabannya ya. Oke, ada lagi impian berikutnya mungkin? Setelah bahasa Arab, kan bahasa Arab itu sebenarnya kunci juga, untuk membuka ilmu-ilmu. Betul, ya. Khususnya dalam bidang agama ya, kan alat ya itu. Iya. Salah satu alat penting. Karena sumbernya kan berbahasa Arab juga gitu. Ya. Kalau kita misalkan merujuk hadis, kan otomatis kita harus merujuk kitab yang asli dari yang dulu para sahabat mungkin atau para ulama dulu cetak seperti itu. Itu kan berbahasa Arab juga. Jadi bahasa Arab ini sebagai kunci awal gitu. Untuk memahami ilmu-ilmu syar'i seperti itu. Amin, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya. Amin. Mbak Umu, apa impian berikutnya yang terdekat deh? Oh ya, selesai kuliah itu yang pertama. Amin, tinggal sedikit lagi kan? Insya Allah. Tinggal sedikit lagi. Semoga Allah mudahkan. Amin. Pengen belajar lagi Mas Firman. Jadi lebih ke kalau bahasa Arab, pengen belajar bahasa Arab lebih dalam lagi. Kemudian lebih khususnya saya pengen belajar hadis. Jadi ingat perkataan Ustadz saya, guru kami juga, Ustadz Baiz, beliau mengatakan perkataan yang paling sahih setelah Al-Quran adalah hadis Rasulullah SAW. Seperti itu ya, saya jadi terinspirasi. Setelah menghafal Al-Quran, berarti saya harus belajar hadis juga, karena Al-Quran saja tidak cukup, karena tadi kami sampaikan bahwasanya Al-Quran itu hanya dasar, bukan tujuan. Jadi setelah satu pintu terbuka, kita harus membuka pintu selanjutnya. Nah, bagi saya hadis itu sangat perlu, karena untuk sebagian dari Al-Quran kan dijelaskan dengan hadis. Seperti itu Mas Firman. Oke, impian berikutnya itu ya. Iya. Baik, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mendoakan impian berikutnya adalah mungkin anggota keluarga yang baru yang suatu saat si adik kecilnya menjadi penghafal Al-Quran juga. Amin. Insya Allah. Karena masih malu-malu ini pasti menyebutkan impian yang itu ya. Baik, mudah-mudahan terwujud, dan kita masih punya waktu cukup lumayan lah nanti di paruh kedua. Kita rehat dulu ya Mas Yusuf, Mbak Umu ya. Pemirsa, pendengar juga, terima kasih masih setia bersama kami tentunya di program Manjada Wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan itu ya, kita akan mendapatkannya. Begitu juga ketika kita bersungguh-sungguh untuk dekat dengan Quran, dekat dengan hafalan Al-Quran, maka Allah lah yang kemudian akan memberikan juga, dan Allah akan memberikan perwujudan itu kepada kita semuanya. Kita rehat dulu pendengar dan pemirsa untuk menyimak beberapa informasi yang berikut ini.
Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Manjada Wajada bersama Mas Aji dan juga Mbak Umu, dua pasangan muda kita yang menjadi keluarga penghafal Al-Quran. Masya Allah, mudah-mudahan memotivasi kita semuanya. 1 jam kurang ya teman-teman. Ini kayaknya butuh waktu lagi di kesempatan yang lain untuk bisa berbagi inspirasi. Kita menyapa dulu untuk saudara-saudara kita yang sudah bergabung di WhatsApp, kemudian di SMS ataupun yang ada di laman YouTube dan juga Facebook. Kali ini saya sapa Mas Firna, izin bertanya, bagaimana memotivasi menghafal itu? Niatnya kan naik turun Mas Mbak, bagaimana menjaga keistiqomahannya? Kemudian di usia berapa menurut jenengan paling produktif untuk menghafal Al-Quran? Kemudian amalan atau aktivitas rutin apa untuk bisa menjaga hafalan nggih? Terima kasih dari Mas Firna yang ada di Kendal. Monggo di respons. Ada langsung 3 pertanyaan nih. Jadi bagaimana istiqomah? Kemudian usia berapa ideal untuk menghafal Al-Quran? Kemudian amalan atau aktivitas apa untuk menjaga itu gitu. Monggo Mbak Umu dulu. Yang pertama tadi apa Mas? Yang pertama bagaimana menjaga istiqomahnya? Bagaimana menjaga istiqomah? Menghafalkan kan naik turun semangatnya. Yang seperti yang kami sampaikan tadi nggih, butuh teman atau butuh lingkungan. Ya. Atau kalau misalnya kita sibuk banyak pekerjaan, aktivitas mungkin, nah kita sempatkan untuk ikut program yang mungkin itu cocok dengan waktu kita. Kalau itu memungkinkan, atau kita sendiri komitmen dengan satu waktu. Jadi satu waktu itu kita betul-betul sediakan khusus untuk menghafal Quran. Katakanlah nggak harus 1 halaman, atau misalnya 1 ayat, 2 ayat. Dalam satu waktu itu misalnya 1 hari setengah jam kita sediakan, pokoknya setengah jam harus kita gunakan untuk menghafal, misalnya ba'da subuh atau sebelum tidur atau ba'da maghrib, itu waktu khusus buat hafalan Al-Quran. Bisa untuk 1 ayat atau 2 ayat, kita istiqomahkan di situ. Jadi kita komitmen dengan satu waktu. Baik. Ngoten. Kemudian usia ideal yang paling produktif untuk menghafal Al-Quran menurut Mbak Umu? Kalau usia ideal, kalau sebenarnya dari anak-anak itu mungkin bisa, mungkin caranya nggak harus yang sampai betul-betul harus serius, harus fokus, itu enggak. Mungkin anak-anak sering-sering disetelkan murotal seperti itu kan bisa hafal dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya untuk fokus, mungkin kalau bagi saya ya dari jenjang kutab, mungkin dari kelas 4 atau kelas 5 SD seperti itu. Jadi awalnya kan pasti kita tuntaskan dulu bacaannya. Nah kemudian ketika bacaannya sudah dirasa bagus, nah itu saatnya untuk menghafal. Jadi jangan sampai bacaannya belum tuntas tapi sudah dibebani untuk menghafal. Seperti itu. Kembali ke keperluan dan kemampuan ya. Kemampuan masing-masing. Baik. Jadi sebenarnya memang usia ideal sejak kecil begitu ya Mbak ya. Tetapi kenapa tidak saat ini pendengar usia 45, 54 atau 6 sekian begitu, kenapa tidak sekali untuk termotivasi dari apa yang disampaikan Mas Yusuf dan juga Mbak Umu begitu ya. Kemudian amalan apa yang bisa menjaga hafalan Quran menurut panjenengan, atau aktivitas apa? Aktivitas apa? Ya murojaah ya. Sediakan waktu khusus ya minimal setengah jam atau berapa menit seperti itu, kita fokus di situ, istiqomah terus, insya Allah itu cukup. Baik, alhamdulillah. Insya Allah sama ya Mas. Iya, insya Allah. Dengan Mbak Umu. Kemudian ini ada pesan spesial untuk Mas Yusuf, Mbak Umu, dari ustadznya mungkin waktu SMA ya. Mas Yusuf Aji, selamat untuk ini hafalannya, dan mohon diberikan motivasi juga Mas untuk alumni SMA tahun 2015 agar gemar membaca Al-Quran. Semangat selalu dalam dakwah. Ingat pesan Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro, ada atau tidak ada saya, kajian kita tetap harus jalan. Terima kasih dari Pak Eko. Pak Eko. Ya dari Pak Eko gitu ya. Baik, itu pesan khusus dari Pak Eko kepada Mas Aji. Ada tanggapan? Monggo silahkan. Ya sebelumnya terima kasih ya maksudnya udah. Lalu yang kedua kaitannya dengan pesan pesan kepada, sebenarnya menghafal itu nopo nggih, suatu perjalanan yang lama dan panjang sebenarnya gitu. Kan nggak mungkin orang langsung bisa menghafal, kan butuh proses juga, butuh pemahaman juga. Kayak tadi misalkan sejak kecil sering diputarkan murotal seperti itu. Nah nanti pas sudah dewasa dan sudah paham kaitannya dengan apa sih niat saya untuk menghafal Al-Quran gitu.
memang niat kita karena Allah gitu. Allah yang memudahkan ayat-ayat masuk dalam diri kita seperti itu. Yaitu dibiasakan untuk sering-sering tilawah, sering tilawah dulu awal itu. Baik. PDKT sama Al-Quran ya. Iya, PDKT sama Al-Quran. Kadang-kadang saya tuh juga kan sering banget ya muncul di apa namanya, di jejaring sosial, adik-adik kita yang masih SMP, SMA, mereka di kereta baca Quran, berangkat ke kampus baca Quran, berangkat bekerja di pasar sambil baca Quran, itu tuh malah menjadi penyemangat luar biasa ya. Artinya seperti yang disampaikan Mas Yusuf, deket-deketilah dulu Al-Qur'annya, baca-baca dulu gitu ya, baru mudah-mudahan nanti bisa hafal. Level berikutnya hafal, memahami, terus nanti mengamalkan. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Baik, kemudian kita menuju ke YouTube. Terima kasih nih banyak yang menyimak juga dari pemuda 5.0. Barakallahu laka wa baraka alaika, untuk Mas Mbak berdua, Masya Allah inspiratif. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini tentunya, terus memberikan inspirasi yang banyak ya kepada saudara-saudara kita yang lain. Ini sekali lagi waktu kita kurang, jadi mudah-mudahan kapan-kapan bisa sharing lagi di sini. Dan sebagai penutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, pesan apa nih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menyimak agar sekali lagi semangat untuk menjadi penghafal Al-Quran? Monggo dari Mas Yusuf dulu. Pesan saya ya, termasuk ke pesan ke saya pribadi juga. Tadi seperti yang saya jelaskan, kaitannya dengan menghafal Al-Quran itu proses yang dasar, sebagian orang-orang terdahulu itu memulainya dengan menghafal Al-Quran, karena dengan menghafal Al-Quran nanti ada keinginan untuk bisa memahami, lalu bisa mentadaburi juga, baca tafsirnya, lalu dengan itu bisa paham, bisa mengamalkan, dan bisa mendakwahkan juga. Kayak gitu. Kaitannya dengan menghafal Al-Quran. Jangan sampai hanya terbatas mungkin selesai 30 juz gitu. Tapi itu tadi ilmu dasar gitu, 30 juz selesai, ada kewajiban lagi untuk memahaminya, mungkin memurojaah, memahami terus mengamalkan sampai nanti dalam taraf akhlaknya gitu kan. Seperti Rasulullah kan khuluquhu Quran gitu kan, Masya Allah. Sampai akhlaknya Quran dan bisa menyebarkan ke masyarakat. Baik, terima kasih Mas Yusuf, pesan yang menarik. Kemudian dari Mbak Umu, gimana pesan kepada masyarakat Indonesia agar sekali lagi memiliki semangat yang besar seperti Mbak Umu untuk menghafal Al-Quran? Monggo. Dekati Al-Quran, dekat-dekat sama Al-Quran, insya Allah Allah akan turunkan keberkahan di dalamnya. Urusan kita, kemudian segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita dekat-dekat sama Al-Quran, insya Allah bisa jadi wasilah turun keberkahan dari Allah. Baik, Masya Allah. Ini quote penutup jumpa kita di kesempatan kali ini ya pendengar. Jadi kalau kita pengen sukses di bidang dunia akhirat ya Mbak ya, maka ya betul sih, karena Al-Quran mau nggak mau kita harus ngikutin kan ya. Dia menjadi dasarnya, dia menjadi pondasinya, dia menjadi sumber pengetahuan juga bagi kita. Jadi kalau kita pengen sukses di niaga kita, di pendidikan kita, ataupun di apapun kita, maka rujukannya ya mau nggak mau Quran lagi gitu ya. Jadi dekat-dekatilah Al-Quran, nanti Allah akan memudahkan segala urusan kita. Terima kasih Mbak Umu, Mas Yusuf sudah berbagi inspirasi di pagi hari ini. Sekali lagi 1 jam kurang sebenarnya, tapi mudah-mudahan pendengar dan pemirsa bisa mengambil banyak hikmah yang kita obrolkan di kesempatan pagi hari ini. Untuk yang ketinggalan nanti bisa buka di laman YouTube Persada FM. Jangan lupa untuk subscribe juga di sana ya. Dan insya Allah kita jumpa lagi di Majada Wajada dengan tokoh-tokoh inspiratif berikutnya setelah Mas Yusuf dan juga Mbak Umu. Terima kasih teman-teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah usai sudah Manjada Wajada untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih perhatian Anda, dan insya Allah jumpa lagi di kesempatan yang lain. Kebaikan tidak sama dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.